Assalamualaikum. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Ardi dipimpin dulu untuk berdoa supaya belajar kita lebih menerap ya, lebih mudah gitu. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini kita sudah masuk kepada bab ketiga, ya. Yang dimana bab ketiga ini kita akan membahas tentang elemen akhlak. Dimana minggu kemarin kita sudah selesai membahas di elemen akidah, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Nah itu elemen ketiga, elemen kedua di bab kedua yang sudah kita bahas. Dan sekarang kita masuk kepada bab ketiga, yaitu bab ketiga itu adalah tentang elemen akhlak, yaitu menjadi pribadi berintegritas dengan jujur dan amanah. Nah untuk hari ini kita akan membahas tentang jujur dulu. Ya, nanti minggu depan kita akan membahas tentang amanah. Nah, tujuan Bapak untuk memberikan pembelajaran tentang jujur ini adalah supaya kalian bisa mengerti, bisa tahu apa sih itu jujur itu. Dan kalian bisa paham juga, bisa memberikan contoh seperti apa perilaku jujur itu. Ya. Nah, itu tujuan Bapak memberikan pengajaran tentang jujur. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan, nah Bapak mau bertanya dulu ya, sebelum nanti Bapak menampilkan slide ya, nanti ada slide pembahasan tentang jujur. Sebelum Bapak memberikan penjelasan terlebih dahulu, ada yang tahu apa itu jujur? Apa? Jujur, tidak berbohong. Apa lagi? Ada lagi? Apa? Berkata seadanya. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Oke. Nah, ini ya. Ini benar dua-duanya. Ya. Nanti kita akan bahas. Yang kedua, kenapa sih kita harus berlaku jujur? Ya. Ya. Karena bisa mendapatkan teman. Oke, ada lagi? Mendapatkan pahala. Oke. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan intinya, ya. Kita masuk kepada pembahasan intinya, yaitu tentang kejujuran. Nanti setelah ini kita akan mencari masalah yang harus kalian selesaikan, ya. Nanti kita selesaikan sama-sama dengan berkelompok. Ini sudah berkelompok karena kemarin Bapak sudah bilang ya, ketika Bapak masuk, kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, karena kita pembelajarannya tiap pertemuan selalu berbeda atau berkelompok ya. Ini juga penting, bisa jadi nanti di asesmen, di ulangan ada ya. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan ya, yang sebenarnya artinya tadi tidak berbohong, berkata apa adanya ya, melakukan sesuatu dengan arahan itu ya.
Nah, ini nilai-nilainya. Nilai-nilai kejujuran, kepatuhan. Jadi, kenapa kita harus berlaku jujur? Karena mempunyai nilai. Nilai yang pertama adalah kita patuh dan taat kepada Allah. Salah satu ketaatan dan kepatuhan kepada Allah yaitu salah satunya berlaku atau bersifat jujur. Yang kedua terbuka, lugas dan apa adanya, berkata dengan apa adanya. Tidak ada rekayasa, tidak dikurangi atau tidak ditambahkan. Amanah dan ikhlas ya. Atau yang terakhir ada setia terhadap kebenaran. Ini adalah yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah ya. Nah, menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama, jujur kepada Allah artinya melakukan kebaikan semata-mata karena Allah dan menghindari larangannya juga karena Allah. Contohnya, sholat. Orang tua menyuruh kita sholat. Terus kita itu ke kamar mandi, wudhu, kamar air wudhu, lalu ke kamar. Kita melaksanakan sholat. Hati-hati, kita wudhu, ke kamar lagi, tutup kamarnya, kita malah nonton HP. Artinya itu tidak jujur ya. Kejujuran terhadap diri sendiri tadi menerima apa adanya ya, berkata dengan benar atau berkata tidak berbohong, tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Penerapan di lingkungan keluarga tadi, jangan pernah berbohong. Udah makan belum? Belum, padahal udah, padahal lauknya habis sama kalian, gitu ya. Dihabisin, buat kakak kalian dihabisin, bilangnya belum, padahal sudah. Hati-hati. Nah, ini di lingkungan keluarga itu di rumah ya. Itu yang selanjutnya itu dalam kehidupan masyarakat. Artinya kita juga harus berlaku jujur di lingkungan masyarakat ya. Nah, bentuk kejujuran itu banyak ya. Jujur dalam niat, jujur dalam ucapan. Nah, ini niat juga kita harus diniatan jujur juga ya. Kalau kita niatnya baik, meskipun baru diniatkan, maka kita sudah mendapatkan pahala. Apalagi kita dikerjakan, lebih banyak pahalanya. Jadi kejujuran itu harus dalam hati ya. Harus benar-benar dalam hati jujuran itu. Yang kedua jujur dalam ucapan tadi ya. Ucapan ini penting. Lidah itu bagaikan pisau yang sangat tajam. Bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau pisau digunakan untuk mengiris bawang, maka itu manfaat buat kita. Tapi kalau pisau digunakan untuk membunuh orang, maka itu pisau akan mencelakakan kita ya. Jujur dalam penampilan, kita penampilan apa adanya, jangan diada-adakan gitu ya. Jujur dalam bermuamalah, berdagang, yang suka berdagang atau orang tuanya yang punya warung dan sebagainya. Di sini ada orang tua yang punya warung? Ada? Enggak ada? Ya, ini jangan mengurangi timbangan ya. Jangan mengurangi timbangan. Ditimbang udah 1 kilo pasti kasih diambil sarawu gitu ya, diambil 1 jadi kurang dari 1 kilo ya. Ini. Nah, hikmahnya apa? Ini ya. Hikmah berlaku jujur. Yang pertama mendapatkan ketenangan dalam ketentraman dalam hidup, lebih percaya diri dan tidak canggung, mendapatkan kepercayaan diri orang lain dan lebih dihargai dan dihormati oleh sesama ya. Nah, sampai di sini. Sebelum kita masuk kepada pembahasan diskusi kalian, diskusi tentang apa yang akan kita diskusikan. Setelah Bapak menyampaikan materi ini, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Ya, silakan. Apa, Repa? Bagaimana? Oh, iya. Ya. Menerapkan sikap jujur di sekolah. Nah, iya bagus. Bagaimana cara menerapkan sikap jujur di sekolah? Ya, ada yang mau jawab? Bagaimana coba? Pernah kalian berlaku jujur di sekolah? Pernah? Seperti apa coba? Menemukan barang di kolong meja itu, terus kita mengambilnya, dikasih atau disebarkan, itu juga salah satu contoh kita berperilaku di lingkungan sekolah. Atau ada lagi, kita memberikan atau menemukan barang sesuatu di luar, atau mengatakan kepada guru bahwa
si A itu tidak sekolah itu karena sakit atau karena apa, dengan kejujurannya. Maka itu juga salah satu bentuk jujur di lingkungan sekolah. Ataupun ada lagi, mengerjakan soal tidak nyontek. Ayo, di sini siapa yang suka nyontek? Ayo. Nah, ini pertanyaan ini adalah salah satu cara Bapak mengetahui apakah kalian mau jujur atau tidak. Siapa di sini yang suka nyontek? Cung. 1, 2, 3. Ayo, yang lainnya 4. Ayo, siapa lagi yang suka nyontek? Hati-hati ya, karena sekarang sudah tahu ya, sudah tahu bagaimana jujur itu dan seperti apa jujur itu, maka nanti ketika ulangan jangan jujur lagi. Jangan nyontek ya, jangan nyontek, harus hasil kerja sendiri itu lebih baik ya daripada hasil menang nyontek ya. Nah, sekarang ya, kita masuk kepada diskusi ya. Silakan kalian bisa nonton video yang akan Bapak tayangkan ya. Nanti setelah itu kalian diskusikan apa yang kalian tonton video ini, sikap apa gitu, dan menyikapinya seperti apa. Nanti kalian bisa ditulis di kertas itu jawabannya ya. Nah, ini simak video, nanti kalian simpulkan, nanti diskusikan apa yang kalian tonton di video ini ya. Nanti diskusikan seperti apa videonya. Ini salah satu ini. Diandra, kok kamu kelihatan gelisah? Jadi gini, Sel, aku sebenarnya cerita, tapi aku malu. Gak apa-apa, cerita aja, kayak ke siapa aja. Jadi Sel, sebenarnya aku waktu ujian kemarin aku nyontek, Sel. Nyontek? Kenapa kamu kayak gitu? Iya, Sel, aku tuh kepaksa nyontek karena aku tuh belum siap sama ujian kemarin, Sel. Aku tahu, Perhatikan Sel, dengan tapi aku kalau seksama aku ya. takut, Sel. Nanti kalian Nanti diskusikan aku pasti dihukum, cerita Sel. ini Jadi aku nggak tahu apa harus maksudnya gimana. gitu ya. Aku paham kegelisahanmu, Ra, tapi sebaiknya kamu menyelesaikannya dengan kejujuran dan tidak menyembunyikannya. Itu akan membuat hidup kamu lebih tenang, Ra. Jadi, menurut kamu aku harus pergi ke guru dan mengaku? Iya, tentu saja. Karena kejujuran itu bukan tentang kebohongan, melainkan tentang tanggung jawab. Sel, aku takut, Sel. Gak apa-apa, Ra. Bismillah aja ya. Yuk. Oh, seperti itu. Ya, Bapak. Ya udahlah, untuk saat ini Bapak maafkan, tapi nanti lain kali jangan diulangi lagi ya. Lebih baik nilai kecil tapi hasil sendiri. Dan Bapak apresiasi kejujuran kamu karena tidak semua anak bisa jujur seperti ini. Ya, jadi lain kali jangan diulangi lagi ya. Udah sekarang boleh, gak apa-apa lah. Jangan bersedih hati lagi. Bebaskan dulu, sekarang bebas. Pokoknya mah sekarang kamu buka lembaran baru supaya kamu tidak bisa nyontek lagi. Ya. Siap, terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama. Nah, setelah kalian melihat Kembali ya. Nah, udah ini ya videonya. Jadi sekarang tugas kalian, silakan diskusikan ya. Diskusikan tentang apa yang kalian tadi tonton. Ya, di video tadi kalian ada apa nih dengan Michelle, dengan siapa tadi? Diandra itu ya, menceritakan tentang apa? Silakan kalian diskusikan bersama-sama. Ya, jadi kalian tahu ya,
tadi seperti apa videonya. Silakan tulis di buku apa yang kalian dapatkan di video itu. Nanti kita cari, oh masalahnya apa gini ya. Jadi masalahnya apa? Tadi si Diandra itu merenung, gitunya masalahnya apa? Terus bagaimana ceritanya? Terus nanti kita simpulkan, oh ternyata masalah ini harus diselesaikan dengan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, paham ya? Ya, silakan kerjakan. Nanti akan ada satu kelompok di kelompok ini yang akan presentasi ya, presentasi tentang videonya. Masalahnya tadi? Iya, video tadi gimana? Apa? Udah ketahuan masalahnya? Udah, apa masalahnya? Tentang Diandra yang menyontek. Oh, yang menyontek. Ya, berarti kalian setelah itu silakan kalian harus seperti apa nanti ya, ditulis di buku. Nah, ini kelompok ini udah tahu kan video yang tadi udah ketahuan? Coba apa? Masalahnya apa tadi? Diandra menyontek. Diandra menyontek artinya? Oh, tidak jujur. Nah, berarti yang harus kalian diskusikan harus seperti apa nih? Kalau kita tidak jujur, masalah ini harus seperti apa kalau nanti supaya menyontek Diandra tidak menyontek lagi, gitu ya? Nanti diskusikan sama teman kalian, ya? Gimana? Udah beres? Udah ya? Ya, oke. Sekarang kita akan ada teman kalian yang akan presentasi dari apa yang tadi ditonton. Nanti kalian sesuai gak apa yang sudah kalian tulis gitu ya. Kalau nggak sesuai kalian nanti boleh sanggah. Kalau sesuai cukup diam saja ya. Ya, silakan untuk kelompok Anggi ke depan untuk presentasi tentang video yang telah tadi kalian tonton. Semuanya ke depan. Ada apa sih di video tadi itu, bagaimana dan apa penyebabnya Diandra itu merasa tidak enak hati ya. Yang lain perhatikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memperhatikan video tadi, lalu kami semua berdiskusi perihal masalah yang dialami oleh Diandra. Hasil diskusi kami bahwa Diandra merasa bersalah dan tidak tenang karena saat ujian dia menyontek. Lalu Diandra memberanikan diri untuk jujur kepada guru bahwa dia telah menyontek saat ujian. Kesimpulannya, berbohong menyebabkan ketidaktenangan dalam hidup. Maka jujurlah agar hidup tenang. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Jadi kesimpulannya apa yang kita tadi bahas yaitu ini ya. Kesimpulannya seperti ini. Nah, kejujuran merupakan sifat yang paling penting dalam membangun kepercayaan dan hubungan yang sehat, memperkuat karakter dan meningkatkan prestasi siswa, menanamkan kejujuran melalui pembiasaan pendidikan karakter dan pembinaan. Ini kesimpulannya yang kita pelajari. Nah, saatnya sekarang Bapak akan membagikan LKPD ke latihan. Nanti kalian isi ya. Latihannya ada latihannya perorangan, ada juga latihannya per kelompok ya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Ini per kelompok dulu.
ya. Nah, sekarang Bapak akan simpulkan ya. Kesimpulannya dari apa yang kita pelajari tadi, bahwa sikap jujur itu atau bersikap jujur di lingkungan sekolah ini sangat penting. Untuk apa? Untuk menambah kepercayaan orang lain kepada kita, ya. Untuk menambah kepercayaan kepada kita juga, ya. Dalam hal jangan menyontek, ya. Karena menyontek itu salah satu sifat tidak jujur. Seperti tadi ya Diandra sama Michelle, ya, bahwa Diandra itu merasa tidak enak karena melakukan kebohongan, ya. Nah itu untuk pembahasan saat ini sampai di sini, ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau kalian belum paham nanti bisa lanjut kasih pertanyaan atau bertanya nanti di lain waktu, ya. Di pelajaran yang akan datang kalian boleh bertanya tentang materi ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat khususnya buat Bapak dan buat kalian juga, ya. Dan jangan lupa selalu belajar dan sehat selalu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.